Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan beserta dengan kita dalam setiap aktivitas kita, dimanapun dan kapanpun. Kiranya kita tetap bersukacita dan bersyukur dalam segala hal yang kita lakukan. Pada video ini, saya akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita dari kisah Yusuf di rumah Potifar. Kita akan mempelajarinya dari kitab Kejadian pasal 39, dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita bersama-sama membahasnya dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama sehati untuk berdoa, memohon hikmat, pertolongan, kekuatan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini, pada kesempatan ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami diperkenan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Untuk kami dapat refleksikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bukan hanya menambah pengetahuan kami, tetapi juga mendorong kami menjadi pelaku firman. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, pengertian, karena kami terbatas di dalam mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini. Tolong ya Tuhan, kasihani kami, suci kuduskan kami, ampuni dosa kami. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa kami ya Bapa. Kami sampaikan semua permohonan ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kejadian pasal 39, ayat 6 sampai dengan 10. Saya akan mengupas, membahas, menjelaskan satu demi satu bagian ayat-ayat Alkitab ini untuk menjadi referensi bagi Bapak Ibu, agar kiranya juga dengan sengaja menerawang memahami firman ini untuk direfleksikan, untuk dilakukan dalam keseharian kita. Mari Bapak Ibu ikuti penjelasan dan uraiannya. Kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Di ayat 6 dituliskan demikian firman Tuhan. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat ini memberikan kepada saya suatu gambaran yang sangat penting untuk kita jadikan bahan perenungan. Apa itu? Kewenangan diberikan kepada Yusuf. Mengapa itu sangat penting untuk kita renungkan? Pertama, karena Yusuf itu adalah seorang budak yang tidak mempunyai posisi dan kedudukan yang berotoritas. Tetapi karena Potifar menyaksikan Yusuf ini bukan budak seperti budak-budak yang lain. Yusuf disertai oleh Tuhan. Bahkan seluruh apa yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Dan melalui Yusuf, rumah Potifar, usaha Potifar berhasil menikmati berkat. Ini menjadi hal yang penting untuk kita renungkan. Bukan di mana kita memiliki posisi atau jabatan, tapi dalam kondisi apapun kita, posisi seperti apapun, sekalipun itu terendah, kalau memang Tuhan beserta dengan kita, kalau kita memang mengerjakannya dengan penuh integritas dan menjadi berkat bagi orang lain, kita akan memiliki suatu hidup yang bermakna. Ini yang pertama, mengapa ini penting untuk kita renungkan. Bagaimana hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Sudahkah kita, kehadiran kita dalam setiap posisi dan kondisi kita dalam dunia pekerjaan kita, bisnis kita, di sebuah institusi apapun, menjadi berkat, menjadi saluran berkat, bermakna bagi di mana kita berada? Ini menjadi sebuah tempelak bagi kita kalau kita belum menjadi berkat. Betapa banyak orang berkarya hanya untuk kepentingan dirinya. Faktor kepentingan diri menjadi penghambat berkat Tuhan yang harusnya dicurahkan melaluinya untuk orang lain. Itulah kegagalan dari orang-orang percaya di zaman ini.
Berbeda dengan Yusuf, sekalipun statusnya budak, ia menjadi orang yang penting, bukan karena dia menjilat atau mempopulerkan diri sendiri, tetapi karena kinerjanya dan kualitasnya betul-betul berada di dalam suatu kondisi yang sangat baik. Memang ada saja orang-orang yang dalam kondisi seperti itu tidak digubris atau diremehkan, ada memang. Kasus-kasus khusus di mana kalau pekerjanya, karyawannya, stafnya, anak buahnya, atau orang-orang yang dipimpinnya itu berkualitas, berintegritas, ada saja pimpinan dan bahkan pemilik perusahaan yang tidak menggubrisnya, meremehkan, melecehkan, dan tetap menempatkannya sebagai alat saja. Dan tentu, kalau itu orang Kristen, betapa malunya dia kalau berkaca dari Potifar. Potifar bukan orang percaya, tetapi dia tahu bahwa Yusuf disertai dan berintegritas. Disertai Tuhan dan berintegritas di dalam kehidupannya sehari-hari. Namun kita tidak bisa memastikan apakah ada orang-orang yang berbeda atau terbalik dari Potifar. Mungkin ada. Yang sayangnya kalau ada orang-orang Kristen tetapi punya karakter justru terbalik dari karakternya Potifar yang mau mempercayakan sesuatu yang sungguh tidak seharusnya karena Yusuf berintegritas dan berkualitas di dalam mengerjakan tugas-tugas. Hal kedua yang perlu kita renungkan pada bagian ini adalah perbedaan etnis. Biasanya kalau pimpinannya etnisnya seperti Potifar itu orang Mesir, sedangkan Yusuf itu adalah keturunan Yakub, Israel, yang tentu berbeda, etnisnya berbeda, latar belakangnya berbeda, biasanya tidak mau diangkat atau dipercayakan sesuatu. Biasanya teman sekutunya, teman seetnisnya yang diangkat, yang diajak bermitra, yang mau dijadikan wakilnya. Tapi berbeda dengan Potifar terhadap Yusuf. Potifar tidak melihat Yusuf dari sisi etnisnya. Di sini jelas Potifar bukan seorang yang rasis, tetapi seorang yang menghargai manusia sebagaimana manusia. Karena kualitasnya, karena hidupnya, dan karena takut akan Tuhan ada pada diri Yusuf. Sulit mencari dan menemukan di zaman ini orang-orang Kristen yang betul-betul menerapkan prinsip kesetaraan, tidak rasis. Sangat sulit. Kalau ada, itu karena anugerah Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Dalam memperlakukan orang lain, bahkan memperlakukan orang-orang yang berbeda rasnya, berbeda etnisnya. Masihkah rasis? Bertobatlah kalau itu masih terjadi. Hal ketiga, Yusuf masih muda, belum punya pengalaman, tetapi skillful, punya keterampilan yang mampu meningkatkan taraf hidup Potifar. Buktinya, bagaimana melalui pekerjaannya, seluruh kehidupan daripada Potifar mengalami peningkatan. Bukan usia yang menentukan seseorang itu berhasil atau tidak. Ada orang muda yang malas, yang tidak kreatif, yang tidak produktif. Ada orang tua yang produktif, kreatif, inovatif, berjuang terus. Tapi sebaliknya, ada juga orang tua yang, sudahlah, sudah berumur, entar lagi dipanggil Tuhan, lalu tidak mengerjakan apa-apa. Tinggal tunggu waktunya dipanggil Tuhan. Atau ada orang muda yang biasanya betul-betul penuh gairah. Yusuf adalah anak muda yang bekerja keras, kreatif, produktif, dan tentu berinisiatif di dalam berkarya. Tiga alasan ini menjadi penting untuk kita renungkan mengapa Potifar memberi kewenangan yang begitu tinggi terhadap Yusuf. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Jikalau kita belum mendapatkan seperti yang diharapkan, itu berarti perlu kita meningkatkan kualitas kerohanian, kualitas akademis, kualitas karakter, dan segala hal yang berkaitan dengan peningkatan kehidupan rohani, peningkatan kehidupan akademis. Bagaimana caranya? Belajar, humble, dan tentunya berintegritas dengan takut akan Tuhan.
Demikian di ayat 6 ini yang bisa kita pikirkan, renungkan. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merefleksikan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang lain yang perlu kita lihat di dalam ayat 6 ini adalah Yusuf manis sikapnya, elok panasnya. Ini menggambarkan bagaimana Yusuf seorang muda yang betul-betul memiliki karakter yang saleh. Karakter yang dapat dipercaya. Tidak banyak orang yang dapat dipercaya dengan kewenangan yang besar. Apalagi di tempat asing, statusnya rendah, masih muda pula. Jikalau bukan karakternya yang saleh, bukan hanya lembut di kata-kata dan volume suara, tapi memang saleh. Di lain pihak, kalau dilihat dari postur tubuhnya, Yusuf itu parasnya elok, artinya ia merawat dirinya. Ada kalanya orang kerja keras luar biasa, tapi dirinya tidak dirawat, penampilannya tidak mau dirawat. Ah, di rumah aja kok, cuman masak, nyuci, gosok, ngapain rawat tubuh? Ngapain rawat penampilan? Itu biasanya dilakukan oleh banyak orang, bukan? Atau dia seorang muda, ah, yang penting otaknya encer, yang penting duitnya cukup. Tidak demikian dengan Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara, Yusuf karakter yang tampil keluar dan penampilan yang berkualitas itu dapat terlihat. Di sini tidak ada suatu dualisme di dalam menyikapi hidupnya. Dia betul-betul memiliki sebuah tanggung jawab terhadap penampilannya maupun terhadap karakternya. Artinya totalitas keberadaannya betul-betul Tuhan beserta dengan dia. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara? Apakah kalau tidak mengerjakan apa-apa atau dianggap pekerjaan itu adalah sesuatu yang biasa lalu kita tidak mempersiapkan diri dan memperlengkapi diri? Bukankah kita dipanggil untuk melayani sesama? Ayat ke-6 ini memang memberikan kepada kita suatu pembelajaran yang sangat penting untuk konteks kekinian. Bukan sekedar pandai berkata-kata, mampu memiliki keterampilan ini dan itu, tetapi totalitas karakter, sikap, dan perawatan pada diri. Mari kita beranjak ke ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 7 ini memang akan muncul dimanapun dan kapanpun cobaan. Cobaan itu datangnya dari setan, dari orang jahat, dari dunia ini. Dari Tuhan penyertaan, berkat, kebaikan. Di tengah-tengah perjalanan hidup Yusuf yang nampaknya makin dekat dengan apa yang diberikan Tuhan dalam mimpinya, harus diingat tidak ada orang yang mulus terus, lancar terus, tidak ada. Kita bisa ada pada posisi paling rendah, atau kita berada pada posisi paling tinggi, atau kita terus naik turun. Itu bisa terjadi. Dan di ayat 7, ini adalah sebuah pencobaan dari orang dunia. Mengapa perempuan yang sudah bersuami ini, nyonyanya Potifar ini, begitu tertarik dengan Yusuf? Apakah dia membandingkan Yusuf dengan suaminya, tuannya Yusuf ini Potifar? Bisa iya. Ada kalanya laki-laki kalau sudah sukses, sudah berhasil, sudah tenang, tidak memperhatikan juga pasangannya, istrinya. Bahkan istrinya dibiarkan saja, mau bersolek, mau tidak bersolek, mau merawat tubuh atau tidak merawat tubuh. Yang penting bekerja, cari uang, cukup untuk keluarga, selesai. Bisa jadi memang istri Potifar ini adalah perempuan nakal yang tidak puas dengan apa yang sudah diraihnya. Atau ya ingin coba membanding-bandingkan, pastilah si pencoba dan cobaan ini datangnya dari si jahat. Dan tentu dari hati dan kebusukan dari perempuan ini, istri Potifar ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, pencobaan itu bisa datang tiba-tiba. Walaupun kita waspada, berjaga-jaga, harap-harap tidak terjadi sesuatu yang buruk, tapi bisa jadi terjadi. Dan yang paling dekat biasanya yang paling cepat mencobai. Hati-hati. Terkadang teman dekat yang merasa dekat, satu kumpulan, satu komunitas, satu kelompok, bahkan orang-orang yang merasa paling akrab sebenarnya, waspada. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang bisa menjadi pencoba. Hati-hati, Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk saya, dalam menjalankan kehidupan ini.
Istri Potifar ini memandang Yusuf dengan birahi. Wow, ini kan sesuatu yang sangat jahat. Memang sudah dinyatakan di ajaran Perjanjian Baru oleh Tuhan Yesus, perzinahan bukan dimulai dari pertemuan, sentuhan fisik, tapi dari hati yang jahat. Dan itu yang dilakukan oleh istri Potifar, birahi. Tampilan yang begitu rupawan, karakter yang begitu saleh, sikap yang begitu sopan, ternyata si ibu ini tertarik bukan karena ia menghargai, tapi ingin menjatuhkan, ingin merusak. Yang dekat lebih mudah merusak diri kita daripada yang jauh. Ini yang terjadi. Karena yang menggoda itu yang dekat, bukan yang jauh. Dan di zaman digital ini, yang dekat itu apa? Gadget kita, HP kita, itu yang dekat. Di tempat tidur di bawah, di toilet di bawah, di tempat pekerjaan di bawah, di jalan di bawah, itu menggoda. Dan di sana banyak tampilan-tampilan yang dapat merusak. Dan itu acap kali membuat kita itu terlena. Yusuf menjadi objek dari kejahatan istri Potifar ini. Jangan berpikir kalau yang muda, yang belum menikah, itu pasti punya ambisi ingin melakukan abuse seksual. Belum tentu. Buktinya, istri Potifar sudah tua. Ya, mungkin 50 tahunan ke atas lah umurnya. Mungkin sudah berumur. Melihat Yusuf, apa yang terjadi? Kejahatan di hatinya merusak cara pandangnya terhadap orang yang bernama Yusuf. Tidak cukup sampai di situ, istri Potifar mengatakan, marilah tidur dengan aku. Betapa kurang ajarnya, bukan? Seorang nyonya terhadap ajudannya. Kalau ada nyonya terhadap ajudannya begitu dekat, yang salah bukan ajudannya, yang salah nyonyanya. Apalagi nyonyanya tidak berjaga-jaga dan tidak menempatkan diri pada posisi yang terhormat. Ini bisa jadi terjadi pada zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara, harus waspada dan hati-hati. Justru yang mengumbar hawa nafsu dan kedagingan dan kejahatan adalah perempuan yang bernama istri Potifar ini. Dan tidak berhenti hanya sekedar birahi, sudah berarti itu adalah perzinahan, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Jikalau engkau memandang perempuan dengan nafsu, itu sudah berzina. Itu bukan ditujukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Apabila seorang perempuan sudah memandang laki-laki yang bukan suaminya, bukan pasangan yang sah, bahkan itu ajudannya, itu sedang berzina. Jadi berzina itu bukan di dalam konteks kalau sudah bersetubuh di tempat tidur, itu buah daripada hati yang sudah berzina. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus. Yusuf menyadari betul godaan itu mengganggu dia. Sungguh mengganggu. Di ayat 8 dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Yusuf di dalam keadaan dicobai, dan dia pada status sebagai pekerja, nyonyanya punya otoritas, dan punya kemauan yang luar biasa, jahatnya itu, Yusuf tetap mengatakan, no, tidak mau. Saya tidak mau melakukan itu. Memang tuannya, Potifar, sudah berhasil dalam kehidupannya. Salah satunya penyebab yang paling penting dalam keluarga Potifar adalah dirinya yang bersumbangsi besar. Sehingga kewenangan itu diberikan kepada Yusuf. Dan Yusuf punya otoritas, punya kelebihan. Di ayat 9 dikatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Jadi ada dua hal yang Yusuf tidak punya kewenangan sama sekali. Pertama, makanan tuannya. Yang kedua, nyonya dari tuannya, istri tuannya. Itu tidak punya kewenangan sama sekali Yusuf. Sekalipun kita diberikan kewenangan apapun, ada batas-batas kewenangan
yang perlu kita sadari. Dan Yusuf tahu betul, garis paling terluar untuk tidak boleh menyeberangi itu. Inilah kewenangan yang terbatas. Tidak ada orang yang punya kewenangan yang tidak terbatas. Semua terbatas. Dua hal ini dalam benak dan hati Yusuf selalu diingat. Makanan tuannya, urusan tuan. Tidak boleh diganggu-gugat. Istri tuannya belum pernah diserahkan kepadanya dan tidak akan pernah diserahkan. Dengan argumentasi yang begitu kuat dan alasan yang begitu bermoral, apa yang terjadi? Ayat yang selanjutnya dikatakan demikian. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Lihat, di sini pertaruhannya adalah dirinya Allah. Kewenangannya dan batas kewenangannya bukan berdasarkan pada peraturan dunia, peraturan tuannya, atau apa yang menjadi kemampuan daripada Yusuf. Seluruh sentralitas daripada kewenangannya dan batas kewenangannya ada pada diri Allah. Sehingga Allah menjadi sentral penentu moralitas tertinggi. Allah yang menetapkan mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang baik, mana yang jahat. Allah mengukur semuanya itu. Karena dialah sumber moralitas yang paling final dan yang sempurna. Maka ketika ada ajakan yang sangat jahat itu dan menajiskan itu, merupakan suatu kejahatan yang luar biasa. Bagi Yusuf, sikap nyonyanya, kata-kata nyonyanya sudah dalam bentuk kejahatan. Tentu itu adalah kejahatan yang iblisi, satanik. Lalu Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi dosa di sini bukan dikaitkan hanya berkaitan dengan amoralitas atau tindakan tidak senonoh atau tindakan yang tidak sopan, tetapi dosa dikaitkan dengan dirinya Allah yang kudus, yang maha bermoral. Ini penting. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita melakukan yang baik, menolak yang jahat, kalau kita benar-benar mengatakan tidak terhadap kejahatan dan dosa, ukurannya, standarnya adalah kekudusan Allah. Karena kita berdosa bukan kepada manusia dalam artian langsung refer kepada manusia, apalagi kita tidak mungkin berutang dosa kepada setan, tapi kita berdosa kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah mengendaki kita hidup kudus. Kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Mengapa demikian? Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk yang harus hidup berkarakter kudus suci. Mengapa demikian? Karena kita memiliki tanggung jawab dalam menjalani hidup yang kudus. Dan Yusuf memahami itu. Sekali lagi, pencobaan dari si jahat, dari orang dunia, dari orang-orang jahat akan datang tiba-tiba. Tapi ingatlah, kita bersama-sama memahaminya, jagalah kekudusan, kejarlah kekudusan, nikmatilah hidup yang kudus. Ulasan yang saya sampaikan menjadi referensi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagi kita sekalian. Untuk kita terapkan dalam konteks ini. Supaya kita tetap menjaga integritas hidup kita yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Selanjutnya di ayat 10 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi cobaan, godaan, gangguan itu tidak berhenti hanya satu kali atau satu hari. Dia akan terus-menerus berupaya untuk menjatuhkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Caranya beragam. Setan punya beribu cara menjatuhkan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Orang-orang jahat punya beragam strategi untuk menyingkirkan kita supaya kita tidak hidup berintegritas di hadapan Tuhan. Jangan berpikir orang jauh yang menjatuhkan kita. Orang dekat. Siapa orang dekat yang menjatuhkan kita? Hati-hati. Kata-katanya,
ucapannya, janjinya, omongannya, perilakunya. Hati-hati. Kita harus bisa menahan diri supaya tidak terjebak. Karena godaan, bujukan, cobaan itu akan terus 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 terus. Tapi bukan berarti akhirnya Yusuf tidak mau lagi berkarakter yang saleh atau tidak lagi mau menjaga keelokan parasnya, tidak demikian. Sekalipun cobaan, gangguan, dan bahkan segala macam upaya si jahat dan orang jahat mencobainya, Yusuf tetap hidup berintegritas, tetap stabil, konsisten di dalam menjaga kesalehan hidup. Ini yang harus kita renungkan, konsistensi dalam menjaga kekudusan. Bagaimana dengan saya, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah kita cukup hanya tahu dan mengerti tentang moralitas Allah, hidup yang kudus, tetapi kita tidak konsisten menjaga kekudusan? Tentu tidak. Makin kita konsisten, makin besar arus pencobaan dari si jahat datang. Tapi makin kuat juga penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, perlu ada partner rohani. Perlu perenungan firman Tuhan setiap hari. Perlu berlutut berdoa memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Perlu kekuatan dari Roh Kudus untuk melindungi kita dari segala macam cobaan yang tiap hari datang. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita renungkan, refleksikan. Konsistensi hidup kudus di tengah-tengah kemungkinan kita mengalami hidup yang sukses berhasil. Sampai di sini dulu pembacaan, pembelajaran, dan perenungan firman Tuhan pada video ini. Kita akan lanjutkan pada video berikut mengenai kisah Yusuf. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti terus video berikut. Kalau Bapak, Ibu, Saudara merasa diberkati melalui firman ini, melalui ulasan ini, apa yang saya bisa bagikan dan menjadi referensi bagi Bapak, Ibu, Saudara, saya berharap Bapak, Ibu dapat membagikannya kepada banyak orang. Dan makin banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang bukan hanya punya integritas, skillful, dan hidup yang kudus, tapi juga konsisten di dalam hidup kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, kami bersyukur untuk perenungan firman, kami bersyukur untuk pembelajaran pada hari ini, kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran-Mu yang disajikan, dan kami bersyukur untuk kesempatan kami mempelajarinya. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjaga kekudusan dan hidup kudus secara konsisten dari hari ke hari. Tambahkanlah kemampuan kepada kami, berilah kepada kami ketekunan bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.